cinta pertama gitu loh. Sampai kemarin terakhir 623 orang. Lu pertama kali ngeves umur berapa? Mantan terindah siapa? Karena kan gue seneng explore orangnya. Di rumah sakit pelayanan suster yang luar biasa. Nah gue pengen tuh, bagaimana malam lu pakai baju suster deh. Ya pernah juga beli seragam Pemda buat ibu-ibu kecamatan gitu. Gua nggak pernah punya pengalaman gua ya ditolak cewek. Kan banyak banget Vicky Prasetyo menaklukkan semua dengan pelet, dengan gue tuh pernah digantung Tapangalong yang nganterin Charlie. Yang paling gua nggak suka Ruben Onsu dulu. Kenapa dia? Hampir semua negara lu cobain. Apa yang paling berkesan yang mana? Lu suka tipe cewek yang kayak gimana sih? Kalau artis siapa? Kalau orang politik? Mbak Puan Maharani. Selain itu? Bu Susi, bagi gua dia garang. Sama jujur sih, respect banget gua kalau ngelihat Ibu Megawati lagi pidato. Gue pengen eksklusif terakhir bersama seorang wanita, mau dari kalangan apapun dia. Don't make it stupid people famous. Makanya tamu kali ini dia. Asik. Bro, how are you tomorrow? Oh, I'm fine, thank you. And you? Iya, alhamdulillah. Good. Gila, lama banget ya nggak ketemu. Terus ada orang yang menyatukan semua manajer ya. Kadang-kadang suka manajer gua ngasih tahu juga, kudeta kita ini aja nyari di situ tuh gitu. Ada juga informasi. Gokil. Sekarang udah ke podcast. Udah bikin podcast. Kemarin udah siapa aja nih gue lihat nih. Ruben Onsu udah. Ruben. Ya, gokil juga ya, nggak sembarangan ya. Ayu Ting Ting gitu loh. Berarti ini kursi-kursi tertentu. Ini Feni Rose udah. Feni Rose nggak pernah mau dia. Dia jarang mau podcast kan? Iya kan? Sekarang mau kan? Mau dia. Gila. Itu karena kedekatan emosional. Sehat bro? Sehat, alhamdulillah brother. Gimana sibuk? Pasti kalau itu. Iya, fight kehidupan kan, jalanin gitu, sibuk. Kemarin politik juga kan ikut. Gimana politik kemarin? Bupati Pemalang kan. Ya, ada salah satu penemu tenda hajatan ya dari Swedia ya, Haji Jeklot, dia pernah bilang bahwa seseorang itu harus terus berputar. Harus berputar ya. Gitu. Jadi untuk mencari ya pencapaian dia dengan sendirinya. Nah kalau politik itu kayak pencapaian gue pengen ke rakyat aja sih sebenarnya bro. Pengen ngasih ya ke rakyat. Kita itu hidup bukan buat kita sendiri, ternyata bisa berguna buat orang-orang sekitar gitu. Dengan permasalahan di sana yang sampah, banjir, permasalahan ini, sosial. Dan gimana lo lihat masyarakat banyak yang masih susah di situ? Ya itu kan pemberdayaan manusianya rendah banget ya. Jadi memang Pemalang itu harus direvolusi sesuai jargon gue. Mau lu jadi pada bahan ketawaan kayak revolusi Pemalang ya memang harus direvolusi. Di start dari orang-orangnya, warganya, masyarakatnya, pejabatnya. Ya orang mau jadi kepala sekolah harus 50 juta. Contoh ya, orang mau jadi pejabat ini harus sekian. Orang mau jadi itu harus sekian. Orang mau ini harus sekian. Contoh, banyak banget hal seperti itu fenomena terjadi. Terus kalau ukuran prestasi diukur dengan orang yang bisa setor atau jual beli jabatan. Bagaimana orang-orang yang emang prestasi beneran tapi nggak ada kesempatan karena budaya kalian seperti itu. Ya itu harus direvolusi gitu loh. Terus kenapa lo nggak menang kira-kira? 2 bulan 2 minggu itu waktu yang sempit buat kita eksplorasi fight di Pemalang. 2 minggu? 2 bulan lebih lah, hampir 3 bulan ya? itu sempit banget. Orang persiapan 2 tahun, 3 tahun, bahkan yang udah kalah 1 periode maju lagi gitu. Kita tuh 2 bulan lebih. Tapi menyisakan pembelajaran yang luar biasa Pemalang. Kalah menang itu sebuah ukuran pertarungan lah. Tapi seenggaknya gue udah nyoba dan ada 121.000 lebih orang. Ternyata yang coblos gambar gue dengan tanpa ada iming-iming uang atau apapun. Tanpa iming-iming duit? Iya, berarti kan ada ratusan ribu masyarakat Pemalang yang emang mau maju gitu loh. Walaupun yang lain masih terhukum dengan pragmatis keadaan. Ya orang akan dibilang baik kalau setelah ya gue akan kasih lu 50.000, nah itu jadi baik gitu. Jadi kan baik. subjektif tuh. Gitu sih bro. Tapi kalah dan menang itu ukuran pertarungan lah. Tapi seenggaknya
gue akan selalu berusaha untuk ada bersama masyarakat Pemalang lah, menjadi oposisi terbaik buat pemerintah yang saat ini menjabat. Gitu. Habis duit berapa tuh kemarin lo pilkada? Ya partai mensupport juga, alhamdulillah. Teman-teman lingkungan juga mensupport. Rakyat pada patungan. Patungan. Orang-orang dari mulai kasta yang paling ekonomi cukup sampai yang biasa-biasa aja mereka patungan ikut berjuang. Gitu, luar biasa. Nah, ya kita pastilah miliaran pasti juga lah, namanya pertarungan kan gitu loh. Ada beberapa aset juga yang gue spekulasiin, akhirnya pinjem ke bank gitu loh. Lu sampai pinjem ke bank? Ada villa di Bandung. Oh, oke. Terus ada segitunya ya kita pernah ya syuting namanya 11 tahun punya aset tanah. Ya udah akhirnya ada nggak dijaminkan gitu loh. Ya mau bagaimana, bertarung kan gitu. Iya. Nah, cuma kita nggak akhirnya itu jadi pertarungan yang ya udahlah, itu pengorbanan gitu. Dan memang mahal sih tiket sebuah pencapaian yang kita mau tuh emang mahal gitu. Ada cinlok nggak pas lo kesana? Belum ya. Karena memang ya salah satu yang dituntut itu, kalau saya pilih Mas Vicky, ibu bupatinya siapa? Ada juga itu memang pertanyaan. Ada itu. tuh. Iya. Kita sih coba nyari anak kiai ya, yang deket anak kepala desa. Ada aja ya kita ya, kayak gitu ya. Fenomena hidup itu ada aja. Iya. Gitu. Karena kan daya tarik lu bro, gladiator bro, aura keceos ya kan? Iya sih, ada sisi itu kita kepengen juga gitu loh. Cuma kadang-kadang ya gitulah. Jodoh itu kan sulit kan bro. Ya ada beberapa di Pemalang itu menyenangkan lah. Ceweknya. Cuma memang ya harus spesifiknya ya nggak bisa kita akhirnya langsung sekarang itu mau ayo gitu. Nah yang penting itu proses. Karena gue sering digagal dengan kata-kata udah bagaimana nanti. Udah gampang, nanti juga cinta akan tumbuh dengan sendirinya. Hei semuanya cowok-cowok, bangkit. Itu kalimat-kalimat menjebak kita nanti. Cewek-cewek tuh kadang lebih jago dari cowok. Loh, ya kadang cewek bilang, kalau kamu serius sama aku, kamu sayang sama aku, nikahin aku. Kalau ukuran cowok serius dengan dia menikahi, ya berarti kita nikah karena dorongan keterpaksaan, bukan kesadaran diri gitu loh. Bener nggak? Ya oke, gue turutin. Nah, makanya gue tuh sering nggak pernah anniversary nih selama pernikahan gue. Oh lu nggak pernah anniversary? Nggak pernah gue ngerasain kayak selamat ya sayang 1 tahun pernikahan. Itu gue belum pernah itu. Kenapa itu? Ya selalu gagal di bulan ganjil ya. Kayaknya mau bulan 9, bulan 11. Sumpah. Sama Angel Elga gagal di bulan 9. Iya, sampai tuh pernah ada kutukan Rina Nose itu kan. Apa katanya? Ya waktu gua program, lu nggak akan lolos. Lu pasti akan berhenti di bulan-bulan ganjil kata dia. Itu Rina Nose itu bener lah. Gue pernah kayak ini lah diskusi lah. Ya apapun lah. Ya itu yang akhirnya nggak sampai gitu, brother. Jadi bagi gua tuh maksudnya cinta itu harus kesepakatan dulu gitu loh. Nggak bisa gampang. Ya lu pressure, lu tantang cowok lu, oke gitu. Makanya kalau nikah tuh gue suka malu kan. Kalau orang kan, Pak saya mau nikah di KUA nih, ya kan. Terus, oh iya persyaratannya ini ya, ini persyaratan numpang nikah, ini persyaratan ini nih. Gue begitu masuk ke KUA kadang-kadang orang KUA langsung teriak, "Oi Mas Vicky, yang biasa ya?" Gitu. Ini kayak orang mau fotokopi ya, gitu loh. Yang biasa ya, gitu loh. Lu katanya gitu. Di blacklist sama KUA. Ini berita. Gimana itu? Ini lagi gempar-gemparnya ini semuanya ini. Katanya di blacklist karena menikah 24 kali. 24 kali? Iya, gue ceritain ya. Tapi gue emang diketok pintu rumah gue sama ketua KUA emang bener. Itu kejadian itu ada. Jadi ceritanya, gue tuh sama Raffi Ahmad sering bercandaan kan dulu. Ya ada program gitu loh. Vicky Prasetyo, iya Raffi Ahmad. Sudah berapa kali kamu menikah? Yang tercatat resmi? Iya. Berapa? 3 kali. Yang tidak tercatat di puncak sama Ustadz ini gitu-gitu dia. Berapa? Bioskop Cianjur berapa? 21. Jadinya berapa nikahnya? 24. Itu tuh bercandaan. Oh itu bercandaan. Rakyatnya percaya itu beneran. Bercandanya 24. Iya. Aslinya ratusan. Aslinya ya mungkin 26. Aslinya 4 kali gue menikah. Oh. Yang nggak nikah berapa? Ya nggak ada, paling ya hubungan aja lah. Hubungan biasa apa? aja kan. Hubungan gitu. gimana? Apa ya? Kalau yang nikah tuh ya memang 4 kali. Yang freelance gitu?
apa ya kalau kayak pacaran aja ya ratusan sih. Oh, Jujur sih. berapa ratus? Kemarin tuh di katalog ya secara historical hidup tuh serius gue hitungin saking isengnya gue pacaran dari cinta pertama gitu loh sampai kemarin terakhir 623 orang. Serius gue katalogin saking gue iseng gitu loh. Iya, tadi buat ngukur diri aja. Oh, jadi ininya ini. 623. 23. Saking isengnya tuh. Dan ada nama-namanya. Itu saking isengnya tuh. Iya bukan, saking isengnya gue Ngitung. ngitungin. Kan orang males kan. Kayak ngitungin masa lalu dia kan. Nah, akhirnya gue kehitung, oh si ini cinta pertama gue. Contoh, gue pernah punya pacar namanya Suci Ratnajuwita. Anjing, lu inget tuh. Iya, Ita Ersianti, ini SMA nih. Anjing. Terus ya beberapa lagi lah. Terus kuliah gue punya mantan Reva. Kemarin ketemu juga, ada beberapa kali reunian. Reva mana nih, nama panjangnya siapa? Aduh lupa gue. Kalau nama panjangnya rata-rata lupa gue. Terus ya si A, si B, si C, si D. Banyak lah. Lu pertama kali ngews umur berapa? Itu tuh hampir lupa inget ya. TK ya nggak ngerti lah. Dia masih nete ibu kan. Gitu dianggapnya ASI gitu. SMA sih. SMA tuh ya. SMA. Pesantren 9 tahun kan. Di pesantren? Bukan, pesantren 9 tahun kan. Ya kita ngaji, kita ini apa. Nah, salahnya begitu keluar kita masuk SMA negeri. Yang ketemu rok-rok pendek. Nah, itu sih mulai dari lingkungan. Mulai itu ya. Lingkungan tuh buat kita jadi beda kadang-kadang. Mulai itu ya. Nah, kalau inget-inget tuh ya SMA lah pastilah. SMA ya. Sama lah sama lu lah. SMA itu iya. Mantan terindah siapa? Kalau ukuran cinta-cinta lama sih ya waktunya sempit-sempit kan. Tapi kalau gua bilang ada 3 terbaik yang pernah jadi mantan dalam hidup. Yang pertama itu Rama Nuraini. Wanita yang gue nikahi pada tanggal 14 Agustus tahun 2005 di Jati Asih. Dan itu memberikan gue 4 orang anak. Nah, itu adalah pernikahan pertama gue selama hidup gue. Itu Mbak Rama Nuraini. Itu salah satu wanita terbaik lah yang ada di dalam kisah hidup gue. Kedua, dengan berat hati ini sebagai ukuran pembelajaran, Ibu Syurkiani. Ibu Syurkiani ini seorang wanita seniman penyanyi dangdut. Ya kalau orang-orang mungkin kenalnya Saskia mungkin ya. Oh, Saskia Gotik. Iya, tapi nama aslinya kan Syurkiani. Surkiani, gue dari tadi bingung siapa nih? Syurkiani. Saskia Gotik. Saskia Gotik, dia kesabarannya luar biasa. Dengan kelakuan lu itu. Ya kita gitu kayak apa ya? Dia wanita yang kalau ada permasalahan nggak pernah menceritakan keburukan pasangannya di muka umum dimanapun. Itu dia gitu tuh. Iya. Sampai kita pada saat itu ada permasalahan pun preskon itu bukan kemauan dia akhirnya menceritakan tentang kisah dia. Dia menjaga dengan baik. Yang kalau Youth 21st Ya, yang itu rame banget. heran. Kenapa Terus lu bahasa begitu keluar gitu ya? Ya mau nggak mau kan kita nggak mau ada di dunia ini. Kalian yang narik saya ada di dunia ini. Jadi ya udah oke. Kalau kalian memaksa saya untuk ada di dunia kalian, ya saya akan memainkan industri kalian. Jadi di saat saya menciptakan diri saya sebagai seorang yang bodoh, kontroversi hati, labil ekonomi, kudeta cinta, ya kalian akhirnya ketawa dengan permainan saya. Ya saya lebih ketawa lah karena kalian yang masuk ke permainan saya. Bener kan? Pinter nih orang. Ikan kita nggak kepengen ada di situ. Kalau dia nggak pinter, nggak banyak cewek kena bohongin sama dia. Ya cinta kan. Oke, mantan terindah. Kalau udah 3 tuh. Dua. Satu lagi lah ya. Satu lagi ini ada lama ya Anda yang mikirnya. wanita turunan ya. Turunan nagrek. Ya enggak. Turunan mix pokoknya ya pernah juga hidup sama-sama jadi ya orang yang ngedampingin gitu. Sampai punya anak 1 juga.
ya dia orang yang nggak pernah apapun lah. Jadi kalau dalam situasi apapun dia diem. Gitu, dia ada apa, ada permasalahan apa, dia nggak pernah nanyain, dia selalu diem gitu. Jadi kayak nggak pernah ngerespon sesuatu masalah itu jadi amarah gitu, kayak ngomelin apa, nggak, dia diem banget. Dan sampai saat ini ya keberadaannya juga kita nggak tahu ya bagaimana ya dia dengan siapa sama siapa gitu. Tapi dia terbaik lah gitu. Dia 3 itu ya 3 orang yang pernah memberikan perjalanan terbaik. Oke, 3 mantan terindah. Kalau 3 mantan terenak? Ya udah pasti kalau terindah ada sisi terenak. Walaupun rata-rata istri gue tuh jarang yang bisa masak. Jarang bisa masak. Karena gue bilang sama dia, aku nggak bisa masak sayang, kata dia. Nggak apa-apa sayang, kita kan mau bikin rumah tangga bukan rumah makan, gue bilang. Jadi jadi nggak apa-apa gitu kalau lu nggak bisa masak pun. Cuma yang penting ya lu bisa memberikan yang terbaik sebagai seorang pasangan. Nah ya salah satu dari nama yang tadi gue sebut ya dia memberikan kontribusi terbaik sebagai seorang pasangan. Iya. Karena kan gue seneng explore orangnya. Explore apa tuh? Misalkan gue hari ini ngeliat di rumah sakit pelayanan suster yang luar biasa. Nah gue pengen tuh bagaimana malam lu pakai baju suster deh. Gitu. Walaupun ya ekspektasinya lu beli deh suster-suster, baju-baju suster Swiss gitu. Swiss Gerland. Iya, terus kalau gua kadang-kadang langsung fantasi dulu tuh. Fantasi apa gitu loh. Ya pernah juga beli seragam Pemda buat ibu-ibu kecamatan gitu. Wih. Ya fantasi kan. Kita kan boleh dong kita dapat fantasinya di mana. Terus lu lihat ada kebakaran, lu lihat pemadam kebakaran. Pemadam yang belum. Cuma explore seks yang pengen banget ya. Yang belum kesampaian ya, secara outdoor ya. Gue pengen main di gudang Bulog, belum pernah itu. itu belum pernah kesampaian ya. Ya kan kita secara ini ya, ya gitu ya. Ya angker kan gelap gitu kan, banyak beras gitu kan. Ya gudang penyimpanan Bulog beras gitu. Nah, itu emang belum eksplorasi. Mungkin lu perlu, ini mungkin bisa didengarkan oleh Kabulok mungkin. Nggak perlu, ini nggak prestasi. Cuma kan mengindahkan. Kan kalau pencapaian fantasi itu luas bro. Nggak bisa dideteks dan lu dihukum orang lu harus apa. Misalkan contoh ya, gue ngajak lu ke Bali. Ternyata lu tuh udah bahagia dengan lu diajak nongkrong di kopi di depan rumah juga. Nah ukuran kebahagiaan itu nggak bisa kita deteksi ke orang tuh. Iya kan. Nah itu yang selama ini tuh sering jadi salah persepsi aja. Gitu. Kayak gue kasih lu misalkan cewek yang seksi gitu, ternyata tahu nggak, fantasi lu itu akan lahir kalau dengan cewek-cewek yang sopan gitu loh. Nah itu tuh nggak bisa diukur pria itu. Dan gue kaji semuanya, mau apapun, mau ilmu Jengis kan kayak apa kayak strategi Pangeran Troya, serius gue pelajarin semua. Makanya gue gladiator, gue baca etimologi Yunani, etimologi Romawi, bagaimana Spartacus menjadi liar sebagai seorang gladiator memimpin pemberontakan kemerdekaan budak. Tapi seksnya luar biasa dia di ranjangnya. Gitulah. Eksplorasi kan hidup itu. Gitu. Apa rahasia lu dibilang gladiator tuh apa tuh? Ya testimoni dari mantan kan. Dia kalau keluar ya udah kayak Pam Senegal kan, maksudnya tinggal ngancir-ngancir aja kan gitu. Kan itu berarti ada proses sentuhan yang kita bangun. Bagaimana foreplay yang bener, bagaimana main pikiran, main perasaan, main sentuhan yang membuat si wanita itu akhirnya bisa dapat klimaks tertentu. Cowok tuh nggak boleh ego. Kalau cowok ego dalam hubungan badan atau seksual, ya cewek kita itu bukan wanita komersil untuk melayani kita. Kita tuh kesepakatan satu pasangan yang harus dua-duanya bahagia, nggak boleh salah satu. Nah itulah makanya gue ngelahirin produk gue juga kan, Sang Gladiator Coffee itu. Alhamdulillah. Berarti biasanya berapa lama durasi lo main? Kadang-kadang yang enak itu ya sebenarnya ya bukan dari durasi lamanya, karena makin lama gesekan perempuan itu mudah perih. Sebenarnya yang enak tuh ya mainnya cukup keluar klimaks. Nah kita hitung. Nah, kita itu udah di dalam sisi yang dimana tuh kalau untuk ukuran seks, mindset pikiran kita itu harus melayani dulu kalau laki-laki. Nah jadi kita bisa ngatur nih. Itu ada tekniknya bro. Pola napas. Gimana tuh?
Serius. Jadi Gimana, kalau gimana, buat gimana, kita gimana, nih, contohin. kita mau keluar, kan udah ketahuan nih kalau kita punya perasaan mau keluar. Nah, itu teknik yang baik ya. Itu harus ganti posisi, cabut, sambil tahan napas, cabut tuh. Nah, saat transaksi tahan napas lo cabut, itu klimaks ejakulasinya itu tertahan, kebuang lagi. Nah, dia ngesentral lagi tuh dari nol. Nah, di situ lu main pikiran. Nah, proses lu mau ganti gaya atau apapun, nah itu lu untuk ngumpulin energi lagi lu dari awal. Jadi lu bisa tahu ngukur cewek lu tuh ini ya bisa keluar kapan. Kalau lu ego-ego aja tiba-tiba ya baru masukin ya keluar gitu loh. Kan kasihan kan si panitanya kan, pasangannya kan. Tapi kita tuh, gue tuh sampai bisa ngitung. Misalkan gue udah tahu nih, oh dia di foreplay ini gini. Contoh deh foreplay yang baik. Nah, gimana tuh? Foreplay yang baik itu komunikasi. Komunikasi. Foreplay yang baik itu. Misalkan suami istri, ya. Si wanita harus sering memberikan hadiah kejutan. Mau suaminya seorang pendiam sekalipun, mau suaminya seorang yang nggak ekspresif lah, nggak agresif, tetap kamu harus hibur itu. Contoh, kasih sentuhan kata-kata, misalkan, sayang, aku tunggu ya di rumah ya, aku udah siap loh malam ini buat kamu. Kalau perlu, di pub sesuatu yang beda, apapun lah. Kayak gimana contohnya sih? Ya contoh, misalkan dia pakai ya tadi tuh baju apapun yang cowoknya belum pernah lihat. Ya kalau kamu menghukum orang datang pulang kamu pakai daster yang udah dipakai 7 tahun rumah tangga, lama-lama juga orang nggak ada explore buat pembaharuan pikiran dia, rasa dia, agresif perasaan dia. Nah, perempuan juga harus pinter maintenance itu untuk membangkitkan naluri permintaan seksual dari seorang laki-laki. Nah, begitu sudah ada komunikasi itu memupuk. Kita suami yang di kantor masih sibuk, tapi udah ditungguin sama wanitanya di rumah. Atau mereka sama-sama aktivitas, mereka janjian, aku udah pulang ya sayang. Gitu loh, fotoin misalkan beli lulur mandi gitu loh. Aku lulur dulu nih biar harum. Nanti habis itu ya aku pengen kamu jelajahi aku ya gitu. Itu komunikasi, itu bentuk foreplay awal yang baik. Meskipun Tarzan X tidak ada komunikasi itu. Ya kan dia nggak bisa ngomong kan. Ngomongnya gimana Tarzan? Ya dia kan pakai bahasa gitu udah kan. Kalau Tarzan X kan gagu-gagu tapi bangun gitu loh. Nah, kita harus dibiasakan dari komunikasi itu untuk mengangkat kitanya. Nah, nanti udah jadi kesepakatannya baru tuh mulai. Nah, foreplay yang paling terbaik telinga wanita sebelah kiri. Telinga wanita sebelah kiri. Jadi minimal kamu ada di belakang wanita ini bibir kitanya gitu loh. Ya, sambil peluk gitu. Nah, itu kasih kata-kata indah. Hal yang paling bahagia dalam hidup aku. Aku punya kamu, itu aja. Nah, itu kalimat sedikit. Wanita itu kelemahannya di telinga. Dia peka terhadap apapun yang membuat dia terbang saat mendapat pujian. Pria itu kelemahannya di mata. Dia bisa memberikan isinya seisi dunia yang dia punya. Bahkan tanah kakeknya rela dijaminkan ke bank dia buat ngawinin orang. Iya, karena apa? Dia ngeliat, oh montok, oh seksi. Ngerti nggak? Wanita itu di mata, wanita itu di telinga kelemahannya. Gitu. Jadi jangan cuma foreplay, cuma nyium-nyium doang, kasih kalimat yang membuat dia seperti apa gitu loh. Nah, di telinga wanita sebelah kiri ini mulai awal yang baik sebelum akhirnya menjelajah ke yang lain. Nah, saat transaksi seksnya baru mainkan pikiran. Gitu loh. Jangan main langsung tiba-tiba masukin aja. Lidah. Ya ada juga. Kalau dia nggak awal nih misalkan. Satu, pengantin baru ya biasanya itu malu-malu dia. Misalkan. Makanya si ceweknya jangan ragu buat ngenarik laki-laki. Misalkan contoh, sayang, aku kalau kamu malu kita matiin lampu. Itu boleh, bro. Matiin lampunya. Sayang, coba mainin jari kamu. Udah sayang. Oh, belum kerasa. Nah, baru tuh tadi lu bilang, sayang coba mainin lidah kamu. Belum terasa. Ceweknya bingung kan. Kenapa nih suami saya belum terasa juga udah main jari main ini pas dihidupin lampu. Dianya begini.
ternyata main jari sendiri. Nah itu karena dia nggak ada pendidikan seks yang baik, bro. Juga. Ini edukasi nih ya. Ini edukasi bro, mau apapun bro. gitu loh. Hah? Iya benar-benar. Ya main lidah, main pas dihidupin lampu, mainnya begini. Salah tempat kan, gitu. Contoh lah. Ya relax aja lah, maksudnya soal kayak gini tuh bukan tabu bagi gua gitu. Maksudnya buat semua, ya kita harus. Ya ada edukasi juga kan. Iya, sambil minum ya. Iya dong. Wah, ini bentar lagi sponsor nyusul nih. Iya maksudnya kita tuh nggak boleh ego, brother. Ya rumah tangga gini, gue nggak menjamin memang rumah tangga gue lama, tapi seenggaknya gue nggak pernah punya pengalaman gue ya ditolak cewek. Wih, lu nggak pernah ditolak cewek? Nggak pernah gue punya pengalaman. Anjay. Kita temenan aja ya karena kamu kurang nakal gitu loh. Ya gue bisa jadi begal kalau lu mau gitu ibaratnya kan. Ya kalau alasan-alasan itu. Jadi bagi kita nih ya, bagi gue yang penting kita tahu cara apa. Karena wanita itu maintenance-nya rasa, bro. Orang yang ngedeketin wanita dengan ya materinya. Materi titipan Tuhan, kapan juga bisa diambilnya. Orang yang ngedeketin wanita dengan ketampanan dia, emang dia bisa mempertahankan ketampanan sampai dia tua dan lanjut usia. Tapi cowok ya yang membuat wanitanya selalu senyum dan tertawa, itu yang dia bawa sampai menutup mata buat selamanya. Jadi karena bukan ilmu pelet deh. Apa emang ada pelet ya? Lu pelet di mana? Mistik itu, gue udah tapak nih, yang nganterin Charlie. Charlie nganterin gue tapak, gue sampai digantung di pohon Tapangalong gitu, gue udah pernah. Digantung di pohon? Iya, digantung di pohon, sumpah ini, sama Ki Kusumo waktu itu. Kita ke hutan-hutan. Gua Charlie sahabat kita. Charlie, gua Ki Kusumo semua, sama orang-orang kerdil beberapa lah. Gue digantung sambil membuktikan gue penasaran mistik itu sebenarnya bagaimana. Kan banyak banget Vicky Prasetyo menaklukkan semua dengan pelet, dengan mistik. Gue tuh pernah digantung Tapangalong digantung gitu. Terbalik. Iya. Gue bilang, bro, ini kenapa yang harus gue? Karena lu yang harus jadi objeknya, kata anak-anak. Gue pikir kita tapak semua, ternyata gue doang sendiri yang tapak di sana. Gitu loh, gue sampai nanya kenapa? Ya karena memang di dalam kehidupan, rumus kehidupan lu yang paling sulit, bro. Jadi gue ikut tapak. Ini Charlie pasti tahu nih kalau ini nonton. Nah sampai gue khawatir, bro, ini kita udah mau 2:30, gue masih digantung aja. Gitu loh. Masalahnya gue dapat ilmu, enggak, gue ngeri ditomplok ular sanca. Sumpah gue, demi Allah gue ngeri ditomplok ular sanca. Gitu loh, kan hutan itu kan. Terus sampai nggak selesai sampai situ. Terus gue ditelanjangin, tapak gue di sungai. Katanya sungai itu mampu memberikan ilmu. Lu ya. Telanjang di sungai? Telanjang. Demi? Ya ngilmu kan. Orang pengen tahu kan mistik ilmu kan. Ya telanjang gue di sungai. Kalau nggak salah itu kalau di Jawa Tengah. Jawa Tengah apa? Ya Jawa Tengah apa Jawa Timur gitu. Kudus kalau nggak salah itu. Oh Jawa Tengah. Kudus, gue di Kudus itu. Tapak gue. Terus nggak cukup kita di sungai, di aliran sungai itu tapak, nggak pakai apa-apa di sungai. Ya sampai bener-bener. Apa yang lu dapetin di situ? Pertama secara fisik masuk angin akhirnya. Ya secara fisik ya. Terus kedua ketenangan aja sih, bahwa kita bersatu sama alam itu menyerahkan. Dan suara-suara itu memang ada. Jadi gue yakin bahwa ada kehidupan lain selain kita yang tidak terlihat secara kasat mata. Gue pastikan itu ada. Kayak suara orang ngidung, ada suara orang ngobrol. Itu nggak tahu halusinasi atau apa ya. Tapi yang pasti gue tuh nggak boleh melek. Jadi pada saat itu tapaknya harus diem dan nggak boleh melek. Dan sampai pagi, bener-bener sampai pagi baru orangnya datang. Dan gue langsung kayak lemes kayak gitu. Dan itu gue udah ngelaksanain semua. Kisut dong. Ya masalahnya itulah. Namanya gladiator kan nggak pernah padam kan. Dia mau dalam kondisi air juga tegak aja. Gitu. Soalnya kalau dianya padam, ngeri dijapit yuyu kan. Kita nggak tahu kan. Yuyu sangkanya ini ular-ularan apa gitu loh. Nah itulah. Jadi gue udah ngejalanin semua. Udah jalanin tuh ya. By the way katanya lu ke Abotong tuh. Iya. Charlie siapa lagi kan? Iyalah, kita harus ya mengakui aja emang ada fakta hidup. Ngaruh tuh, gede tuh. Ya ukuran kita beda memang. Segede apa? Ya nggak pada umumnya sih. Makanya kasihan kalau wanitanya itu pernah ya kita gitu loh. Sampai nggak muat. Pernah itu ada kejadian itu. Gitu? Iya. Dan ini salah satu ya public figure juga lah. Penyanyi lah. Inisial? Ya ada lah pokoknya. Genrenya?
Sekarang dia lebih kepada jazz Jamaika ya. Sekarang dia dangdut lah. Dangdut. Oke. Dan kalau gue sebutin ya pasti kalian kenal semua lah. Itu sempat sampai nggak muat emang. Nggak muat tuh. Iya, jadi Terus dia gimana reaksinya begitu nggak muat? ya nggak bisa dipaksain. Karena jatuhnya ya orang enak enggak ya bisa ke UGD gitu loh. Kalau pendarahan atau apa Iya. gitu. Karena gue pernah punya pengalaman juga yang pendarahan, bro. Gue nggak tahu. Gue pikir ini cewek, ya udahlah. Gitu loh. Mamanya ya udah lu hidup di Jakarta, lu di circle entertain. Gaul. Nggak taunya dia ya memang belum pernah. Belum pernah dia. Sumpah, ini gue kesenyata ada nih, fakta nih. Ya walaupun gue pasti jaga orangnya ya. Iya. Tapi pendarahan dia. Dan dibawa ke rumah sakit, beneran ada ceritanya itu. Terus ngomongnya apa pas di UGD? Ya kamu ini apa ditanya kan kamu pengantin baru gitu loh. Soalnya ini kamu ya rusak. Ya nggak wajar gitu loh. Ya memang jadi ya besar banget pun ya itu harus ketemu musuh yang tepat, bro. Real Madrid nggak bisa lu adu sama Bontang FC. Gitu. Real Madrid lu adu sama misalkan Leicester City gitu loh. Nggak pas, bro. Jadi memang Real Madrid harus ketemu Barcelona gitu loh. Contoh ya. Gitu. Jadi memang ukuran itu nggak selamanya bisa membawa kebahagiaan buat si pasangan wanita. Yang penting tadi tuh komunikasi, seks, treatment, maintenance lu saat sama pasangan lu itu penting daripada ukuran lu. Ya ukuran tuh ya identitas cowok aja gitu. Nih gue laki-laki diiniin. Ada beberapa yang seneng. Gue pernah punya pacar juga orang Eropa ya. Kita pikir orang Eropa juga akan seneng. Enggak juga, ada beberapa yang enggak. Oh gitu. Ya iya. Padahal kan di bokep-bokep mereka. Nah itu kan mindset kita kan. Sebenarnya enggak juga. Mereka tuh menganggapnya kayak ya klimaks gue tuh lahir karena rasa gue. Kalau ukuran malah yang tadi gue bilang main lebih dari 2 jam perih, bro. Gitu. Yang ya pinggiran-pinggirannya itu. Itu kayak hujan habis becek kering kesiram gitu loh. Jadi kayak petak gitu memang enggak ini juga. Nggak rekomen juga ukuran terlalu gede itu. Ya yang sedang aja lah. Yang penting sesuai musuhnya. Nah, kecuali kalau kita mau menghancurkan liga. Misalkan perkumpulan orang-orang ini nih. Nah itu baru kita sikat habis lah kalau itu. Jangan kasih ampun. Nah, tapi kalau buat pasangan yang baik ya enjoy lah gitu. Terus sekarang berapa cewek lo sekarang? Sekarang nggak ada yang fokus ya. Gimana maksudnya gitu? Kita itu kayak berjalan di lorong yang gelap tuh nyari ujungnya itu agak sulit. Gue tuh udah terlalu jenuh dengan sistem hidup kayak begini, kebiasaan hidup, warna hidup kayak gini nih. Udah jenuh gitu loh. Ibaratnya mau siapapun kita kepengen kalau kita kejar, nggak ada yang nggak pernah kenyataan. Mau siapapun dia, mau kasta apapun dia, mau background apapun wanita itu, pasti kita dapetin. Pasti dapet dulu. Tapi lama-lama kayak kita ngegam dunia, susah, nggak bakalan bisa lu cari sepenuhnya. Nah kadang-kadang ukurannya kalau sekarang, ya udah kita ngomong apa adanya aja. Ya gue nggak bisa ngejanjikan kita juga harus seperti apa. Tapi kepengen mentoknya adalah ya mengakhiri semua gitu loh. Gue pengen sama wanita ini si A, udahlah. Kalau gue sama lu, gue akan mengakhiri semua kisah hidup gue. Handphone gue kasih lu lihat semuanya orang-orang. Tidak akan ada lagi yang bisa langsung telepon gue, WA gue, DM gue kasih semuanya terbuka sama istri. Apapun semuanya. Gue pengen hidup sama lu mentok satu udah yuk. Gue bisa bahagia sama lu dengan nganterin lu senam, nganterin lu mau yoga, nganterin lu temen-temen lu kemana. Lu mau liburan ke mana, ke gunung, ke Bali, kemana apapun lah yang lu mau. Terikat dengan hanya satu perempuan. Iya. Gue pengen itu sekarang. Sekarang bagi gue mahalnya sebuah eksklusif dalam hubungan. Bukan lagi bisa menaklukkan siapapun, enggak. Gue sampai menguji diri gue. Gue pengen tahu ya seluruh dunia itu seperti apa. Jujur gue ngomong aja sebagai pengakuan kesalahan ya. Jerman, Inggris, Portugal, Finlandia, India, semua bro. Cewek Bangladesh aja gue yang belum. Belum tuh ya? Iya.
Perindapan belum? Kayaknya baru denger ya negara itu. India, daerah India. India udah. Sampai belajar lagu India semua. Oh ya? Iya budaya dia dong. Gimana cerita sampai belajar lagu India tuh? Ya kan Dalam rangka? ya kayak Ushyar hum sehti hai berbiye chup rehti hai ab tak kisi ne na chana zindagi kya kehti hai. Kalau kita tahu budaya dia, karakter dia, itu mereka akan buka bahwa kita menghormati dia. Padahal itu strategi kita menaklukkan hati dia. Nah itu menaklukkan dulu artis-artis India yang main di Antv itu. Wih. Yang paling gua nggak suka Ruben Onsu dulu. Kenapa dia? Waktu cewek ini udah terlena, ya. Udah gua kena tuh malu tuh nih. nyanyiin India. Kan kayaknya kena. Gua nyanyiin India udah terlena. Gue udah budaya kayak India, dia seneng sampai lagu dia kayak mere hum sapar, gue udah pelajarin semua, dia udah mau semua. Kita mau dinner malam itu, gue tinggal ke toilet. Saat gue ke toilet, datang Ruben Onsu tuh, lo tahu apa? Ceweknya begitu gue datang, dia udah ilfil sama gue, gara-gara Ruben nontonin cewek India itu video penangkepan gue. Yang ditangkap polisi pada waktu yang awal-awal. Ruben ngomong, this danger, this teroris, danger. Gila. Ben, tolonglah Ben. Iya. Jadi dia sendiri nih, ya, menyelamatkan satu warga India ya. Sampai habis setelah itu, ceweknya udah jadi takut. Gitu, oh ini this danger. Nah pernah. Ya dulu kan. Iya. Ya kita namanya di lokasi kan gitu-gitu. Nah tapi maksud gue ya semua negara gue coba. Oh, hampir semua negara lu cobain. Apa yang paling berkesan yang mana? Beda-beda punya pribadi. Cewek India itu menyenangkan, menghormati, budayanya bagus. Ya, terus cewek India itu orangnya memang seneng komunikasi gitu. Dia nggak seneng diem gitu. Bagi yang gue udah pernah jalanin ya. Gitu. Terus ke Jepang itu ceweknya atau nggak? Itu sebenarnya lebih mengabdi daripada cewek-cewek yang ada di negara Asia lain. Oh. Jepang itu, ya ibaratnya lu pulang dari rumah pun, ya kaki lu tuh bisa dicuci sama dia. Wih. Itu baru kakinya itu dicuci sama dia. Iya, terus, Jepang itu mengabdi banget orangnya. Maksudnya baru kaki tuh. Ya, Terus ya kan bisa dicuci steam yang lain kan, gitu loh. Nah, terus cewek yang agak punya nilai integritas tinggi itu London. Cewek-cewek UK. Oke. Mungkin gua nggak tahu karena merasa dia pound sterling lah atau apa. Jadi kalau cewek UK itu paling seneng diajak treatmentnya itu rata-rata itu dengan nggak bisa lu langsung hari ini ketemu langsung bungkus. Jadi cewek-cewek UK itu senengnya rata-rata ya. Sesuai beberapa yang gua temuin itu berproses. Lu ajak dia nggak bisa langsung down. Lu ajak ini beda dia sama Bertahap cewek-cewek dia. Eropa lainnya. Bertahap dia. Iya. Kalau cewek nyantai itu Finland tuh cewek-cewek nyantai. Finlandia orangnya relax aja nyantai, nggak mau terpressure, nggak mau tertekan gitu. Jadi gua hampir pelajarin semuanya. Mau Turki, ya yang belum mungkin Gabon, Angola belum tuh memang. Azerbaijan belum, Tunisia udah, Turki udah, semua udah. Beberapa negara itu udah. Sampai gue pengen tahu sih bagaimana sih sifat-sifat wanita di seluruh dunia ini. Nah sekarang gua perjalanan itu bagi gue udah selesai. Gitu ya. Gue pengen eksklusif terakhir bersama seorang wanita, mau dari kalangan apapun dia, termasuk dari kalangan biasa aja. Lu pengen eksklusif dengan satu orang perempuan. Iya. Karena udah pengembaraan lu tuh udah cukup. Ya selesai. Kita kayak dikasih nafas itu bukan untuk dikasih peluang hidup, tapi mengingat gitu loh. Lu akan kembali suatu saat. Jadi kalau lu mengakhiri kisah hidup lu dengan tulisan yang istimewa, ya harus tutup juga dengan eksklusivitas yang istimewa. Lu nggak bisa cerita semeraut semuanya akhirnya ada di closing hidup lu. Dalam arti ya sebelum lu pulang untuk selamanya ya lu harus hidup dengan satu orang yang memang hidup abadi selamanya. Mau siapapun itu nanti. Lu suka tipe cewek yang kayak gimana sih? Kalau belakangan dari mata, gue tuh seneng cewek-cewek montok bro. Serius. Cewek-cewek yang bodinya ya kayak paus-paus Islandia itu gue demen tuh. Yang montok gitu. Terus ya betisnya berisi. Kayak Kiki Saputri gitu?
Kayak back Real Madrid kan, betis-betis back Madrid, back Liverpool gitu. Seneng sih. Kayak terus berisi gitu loh. Ya maksudnya yang seksi lah, yang montok gitu. Itu seneng. Toge pasar. Enggak juga, enggak harus gitu. Okay. Badannya aja kayak montok gitu. Seneng gue. Sekel ya. Seneng. Contohnya? Kalau artis siapa contohnya? Eva Arnas, Mbak Eva Arnas. Mbak Ayu Azhari. Ya kan? Terus ya Marsanda. Gimana kemarin dong Marsanda ceritanya? Ya Marsanda cewek inilah, baik lah, bagus gitu. Terus nggak pernah menghakimi orang lain, nggak pernah mikirin hidup orang lain, enjoy aja gitu. Ya cuma kan ya udah, namanya gua sosok yang mengidolakan dia dulunya kan, waktu dia jadi Lala kan. Ya kan, Lala Putri ya? Iya, Lala Bidadari Peri Lala kan. Itu gue kalau nonton Lala tuh dulu gue nggak punya TV kan, jadi gue harus jalan ngelewatin 20 lebih rumah tuh buat bisa nonton dia. Nah saat udah besar gue ada di hadapan dia, ya kan ini mimpi gue berarti kan. Apa yang lo rasain tuh? Ya memang sedikit lagi ya Cacai, ya Marsanda itu bisa jadi cewek pelabuhan terakhir yang gue pengen juga gitu. Ada beberapa poin lah yang oke gitu loh. Sempet Diskusinya dia tuh seneng banget, dia ya? tuh membangun gitu. Diskusinya apanya gitu loh. Ya kita kan nggak tahu nih proses hidupnya kita akan kemana ujungnya kan. Ya jalan aja dulu. Kita nggak tahu nanti akan kemana gitu. Tapi kalau ditanya dia spesial, ya dia wanita yang menyenangkan, wanita cerdas yang bisa menjadi membangun lah untuk orang yang diskusi sama dia gitu. Kalau orang politik tuh suka cewek politik. Gue seneng banget sama Siapa? ngelihat sosok Mbak Puan Maharani. Ya. Ya, bagi gue Mbak Puan itu seksi dalam pemikiran, manis dalam tampilan, leadership yang kuat sebagai seorang wanita gitu loh. Nah, salah satu wanita yang di politik yang lu bilang, yang gue mengidolakan itu ya seorang Mbak Puan Maharani. Itu salah satu yang ini juga lah. Selain itu? Selain itu ada nama Bu Susi. Bu Susi. Mantan Menteri Iya. Kelautan. Seksi tuh ya? Bagi gue dia garang. Garang tuh. Iya. Maksudnya Bu Susi itu pengambil keputusan. Gitu. Cewek itu kan akan terlihat seksi di saat dia bisa keluar dari permasalahan yang menghadapi orang banyak. Gitu itu ini keren lah. Sama jujur sih respect banget gua kalau ngelihat Ibu Megawati lagi pidato. Gitu ya? Iya, gue ngelihat langsung depan mata kepala gue, cuma beda berapa meter di Senayan gitu. Gitu. Bagian mana tuh yang pas lu lihat tuh? Pas lagi gimana dia? Auranya itu memang kerasa banget. Karismatiknya ada. Segitu lautan manusia. Senyap gitu loh. Senyap saat ibu lagi mengupandangkan pidatonya gitu loh. Dan bagi gue mengendalikan dalam jumlah banyak ya, itu keren gitu loh. Dengan isian-isian pidato yang nggak boleh takut kalian menghadapi apapun. Kalian punya hak yang sama sebagai warga Indonesia. Kalau terjadi kecurangan atau apapun yang dilakukan oleh aparatur negara sekalipun, kalian berhak untuk melaporkan, berhak untuk melawan gitu. Jadi gue demen gitu loh kalau ada orang yang bisa mendoktrin energi ke orang yang ngedengerin gitu. Terus lu bergairah tuh? Ya maksudnya bergaya dalam arti. Maksudnya ini politik apa ya kan, jiwa. Ada lah. Panggil patriotik gitu ya. Iya. Cuma ya gitu lah. Bu Puan lah oke lah. Puan ya? Mbak Puan. Mau loh boleh. Ya mau, maksudnya mau. Bukan dia mau. Dia mau diskusi, mau. Pengen ketemu. Pengen, gue belum pernah ketemu bro. Pengen, apa yang lu sampein Bu Puan? Iya kepengen aja kalau kita bisa duduk satu meja ya, nggak usah membicara tentang hal coba yang ngomong berat Mbak lah. Puan.
Ya Mbak Puan yang terhormat, saya Vicky Prasetyo, saya sangat mengagumi sosok Mbak, baik dalam berpolitik ataupun dalam memimpin. Semoga di kesempatan hari lain kita bisa ketemu saling bertukar pikiran, saling berdiskusi soal apapun itu. Itu karena ketemu Mbak itu salah satu pencapaian dalam hidup saya. Mbak Puan denger nih. Hati-hati ya Mbak. Ya kan dia yang suruh ngomong ya, dia yang emergensiin. Kan ini ungkapan. Kan? Iya. Ya kan lu kan orang politik. Iya. Jadi seneng ketemu orang-orang. Harus dong. Kudeta gimana kudeta? Anjir keren kudeta tuh. Kudeta ya masih berkarya, cuma kasihannya kayak jadwal kan. Guanya lagi sibuk di masuk kemarin kampanye, politik dan lain-lain. Kudetanya kan jadi ya. Banyak yang bilang keren loh kudeta tuh. Iya bro ya. Yo ngegrol lo tuh. Yes, grow, scream. Ajarin dong tekniknya gimana ngegrol. Ya karena kan memang kalau metal itu kan bahasa ungkapan kan. Ya kayak lagu gua misalkan ada yang judulnya Revolusi Jiwa. Scream itu kan orang kalau nyanyi cuma ngerok doang kan biasa bro, banyak bro orang. Kayak banyak kan. Kayak tapi gimana, kalau kayak kudeta kan misalkan ada lagu Sukma Tangis Jiwa. Itu kan kayak Lagi. Kayak- Panjang. Oke. Lagi. Misalkan ya ada lagu salah satu potongan di refnya Menang atau Mati. Ada ungkapan keresahan dia. Jadi lagu yang di situ bilangnya Sukma tangis jiwa dan raga tegakkan mentari. Itu kayak ungkapan dia memang keresahan dia tentang lagu tentang apa gitu. Itu pakai apa diafragma atau pakai Di perut chest? tekniknya. Perut. Kan gue price cream kan. Jadi dia kayak revolusi kayak perut kan. Jiwa. Gitu. Jadi emang bahasa keresahan. Lagunya tuh menceritakan dia teriak keresahan diri dia, keresahan negara, keresahan dia menghadapi lingkungan semua gitu. Nah kalau lu merayu wanita dengan grol tuh coba bisa nggak contohin? Yang ada teknik yang merayu wanita itu ini. Misalkan kayak ini penyanyi ya atau apapun lah wanita lah ya. Dari nama misalkan. Nama misalkan bisa. Aku sayang kamu. Siapa? Kata wanitanya. Kamu. Namaku misalkan. Contoh namanya beda nih. Misal. Ya kamu. Nah, habis itu langsung gila emang orang ini. Vicky Prasetyo. Gile. Banyak nih ilmunya nih oke. Ya ini aja kan. Thank you bro. Sama-sama. Nanti ajarin itu yang teknik-teknik cewek-cewek itu. 1:13. Satu hari tiga. Cowoknya 1 kali, ceweknya 13 kali. Ya next lah kita. gitu ya. Inilah. Oke. Nah itu testimoninya itu ya lu harus ngewawancarain orang-orang yang pernah sama gua. Itu gua kasih akses terbuka. Gitu. Siapapun gua tantang. Real tuh ya. Harus menceritakan objektif. Ini jangan ngelihat dari sisi angle sisi kiri ya. Tapi lu bayangin, ternyata ada beberapa cowok ya yang rumah tangganya terancam kalau dia nggak memberikan kebahagiaan nafkah batin yang baik buat pasangan wanita. Itu benar sih. Dan kalau nih tayangan ini nanti tersebar, terus orang bisa ya mengikuti akhirnya jadi sesuatu temuan baru buat dia, akhirnya rumah tangganya jadi lebih hidup. Ya kan siar kebaikan juga itu. Iya, itu Sosialisasi benar kebaikan juga untuk semuanya. Iya. Jangan lihat dari sisi kirinya aja maksudnya. Lo masih mau ke politik lagi nggak? Ya selama bernafas nggak pernah berhenti untuk peduli akan lingkungan dan sekitar. Kalau bukan kita, siapa lagi? Hancurnya sebuah negara bukan karena tidak banyak orang pintar, tapi diamnya beberapa orang yang baik. Thank you brother. Hai.